Hey, gimana kabar kalian semua? Semoga masih baik-baik aja dan semoga masih di rumah aja ya. Nah, selama ini kita kayaknya udah bahas banyak banget video-video penampakan hantu di internet. Dan setelah sekian banyak video-video penampakan yang udah kita bahas, kayaknya nggak afdol nih kalau kita nggak bahas video-video penampakan local pride. Apalagi video-video yang selama ini kita bahas itu kebanyakan dari luar negeri. Udah gitu penampakannya nggak bener-bener jelas gitu. Kayak cuman bayangan, suara, dan sebagainya. Ya cuman kayak gitulah. Nah untuk kali ini nih, Hex udah rangkum 6 video penampakan paling jelas. Oh kayaknya bukan paling jelas, tapi lebih tepatnya paling brutal dan frontal. Ya, jadi siapin aja diri kalian. Mungkin malam ini kalian nggak akan bisa tidur setelah nonton video ini. Dan kayak gimana aja sih 6 video penampakan hantu paling brutal menurut Hex? Langsung aja. Room number 1. Jika kita mendengar nama kuntilanak, pasti yang ada di pikiran kita adalah sosok hantu perempuan berbaju putih dan berambut panjang. Tapi mungkin kali ini apa yang kita bayangkan itu tidak seluruhnya benar. Sebuah channel YouTube bernama Ganang Setioko mengunggah sebuah video penelusuran gaib yang berhasil menangkap sosok penampakan kuntilanak. Tapi kuntilanak dalam video ini mungkin akan sedikit berbeda dengan kuntilanak yang pernah kita tahu. Karena ternyata kuntilanak dalam video ini berjenis kelamin. Maksud saya kuntilanak dalam video ini bukanlah perempuan, melainkan laki-laki. Dan video tersebut berjudul Penampakan Kunti Laki-laki. Halo, selamat malam teman-teman ya. Pada video ini, Ganang Setioko atau yang lebih sering dipanggil dengan nama Gase bercerita bahwa dari tadi malam ada sesosok hantu yang terus mengikutinya. Dan setelah ia cari tahu, ternyata sosok hantu yang mengikutinya itu adalah kuntilanak. Tapi kuntilanak yang mengikuti Gase ini bukanlah jenis kuntilanak perempuan seperti yang biasa kita tahu, melainkan kuntilanak laki-laki yang katanya biasa disebut dengan kuntilanang. Tadi malam saya diikutin sama Mbak Kun-kun yang berjenggot itu. Setelah saya selidiki, ternyata ini adalah jenis kun-kun laki-laki ya teman-teman ya, atau kuntilanang kalau bahasa Jawa, atau kunti pria ya. Setelah Gase mengetahui identitas dari hantu tersebut, ia langsung memutuskan untuk mencarinya. Dia itu ngikutin sampai di rumah, saya tepis sampai ya, dia balik ke sini lagi. Akhirnya saya datang langsung ke sini teman-teman ya. Dari penampakan di video tersebut, kita bisa melihat bagaimana bentuk detail dari sesosok hantu kuntilanang. Rambutnya, wajahnya, jenggotnya. Ya, ciri khas kuntilanang adalah ia memiliki jenggot, kukunya, dan suaranya yang seperti kuda. Ketawanya itu seperti suara kuda. Seperti pada umumnya, pada suatu hal akan selalu ada yang suka dan tidak suka. Hal itu juga yang terjadi pada video-video Gase ini. Ya, biasalah, selalu ada supporters dan ada haters yang mengatakan video-video Gase ini settingan lah, bohongan lah, dan sebagainya. Sampai akhirnya Mas Gase ini mungkin resah dan terciptalah sebuah lagu. Katanya pembunuhan, katanya unfaedah, katanya ya editan, katanya ya settingan, katanya hantu palsu, hantunya peran teman, katanya channel hoa hoe. Ya, kayak gitu sepertinya udah biasa, jadi semangat terus Mas. Room number 2. Babi ngepet adalah makhluk dalam legenda masyarakat Indonesia yang bercerita tentang siluman babi. Dan mitosnya, babi ngepet ini adalah sebenarnya manusia yang ingin menjadi kaya, tapi dia menggunakan pesugihan babi untuk mendapatkan kekayaan tersebut. Dalam prakteknya, ya manusia menyalakan lilin, berubah jadi babi, kemudian jalan-jalan ke rumah warga-warga dan mencuri uang dengan cara menggesek-gesekkan tubuhnya ke lemari, pintu, dinding, dan sebagainya. Ya, sangat masuk akal. Dari sekian banyak cerita tentang babi ngepet, sampai sekarang pun belum pernah ada bukti visual yang kredibel yang membuktikan bahwa babi ngepet ini memang benar-benar ada. Sampai akhirnya
sebuah channel YouTube bernama Chubb Stewart mengunggah sebuah video dengan judul Duel Maut dengan Siluman Babi Ngepet Part 3. Pada video bagian pertama, pemilik channel Chubb Stewart ini bersama dengan teman-temannya mencoba menelusuri sebuah hutan. Yang usut punya usut, terdapat sebuah kota gaib di sana. Namun, di tengah pencarian kota gaib tersebut, ia melihat suatu sosok yang terlihat seperti binatang. Tetapi anehnya, setelah dikejar, sosok itu berubah menjadi seorang manusia. Kalian lihat sendiri. Astaga. 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 Singkat cerita, ternyata di tengah pencarian kota gaib tersebut, Chubb Stewart justru malah bertemu dengan siluman babi ngepet. Kemudian, setelah perburuan babi ngepet yang cukup panjang di video bagian kedua dan keempat, ya, bagian keempat diupload duluan sebelum bagian ketiga ini diupload. Di bagian ketiga inilah akhirnya terjadi pertarungan sengit antara Chubb Stewart dengan babi ngepet tersebut. Ayo jangan kamu berani musik. Dan seperti inilah penampakan babi ngepet yang selama ini telah menjadi mitos bahkan legenda di Indonesia. Akhirnya kita bisa tidur nyenyak. Ya, sepertinya itu tadi adalah pertarungan yang sangat-sangat sengit. Tapi ini semua belum selesai karena masih ada room yang berikutnya. Room number 3. Wewe Gombel adalah hantu perempuan yang memiliki payudara panjang menggelantung ke bawah dan suka menculik anak-anak. Akhirnya, sosoknya tertangkap kamera YouTuber yang memiliki channel bernama Sableng TV. Sableng TV adalah seorang YouTuber yang sering melakukan penelusuran gaib. Ia sering datang ke hutan-hutan untuk mencari penampakan hantu. Tidak hanya itu, yang membuat channel ini menjadi menarik adalah kebanyakan video di channel ini adalah video live streaming. Jadi, bisa dibilang penampakan-penampakan hantu yang ada di channel ini seharusnya juga tampil secara live. Kontil. Wah lah tak kirain apa guys. Kilat. Dari semua video penelusuran gaibnya, ada beberapa video yang benar-benar menarik, di mana ia berhasil menangkap penampakan hantu nenek Wewe Gombel. Sebenarnya, Sableng TV tidak hanya bertemu dan mendapatkan penampakan nenek Wewe Gombel tersebut, tapi sampai terjadi pertarungan panjang antara Sableng TV dan si nenek Wewe di beberapa episode live streaming. Dari video pertama, awal tumbuhnya dendam Sableng TV terhadap si nenek Wewe karena telah memberikan makanan cacing di pertemuan pertama mereka. Mas. Saya kira tak anone tak. Sampai akhirnya terjadi pertarungan final antara mereka. Di mana Sableng TV benar-benar membuat nenek itu tak kembali lagi. Jujur aja, aku penasaran banget nih. Gimana menurut kalian? Apakah si nenek Wewe tersebut berjalan menunduk karena terlalu berat? Room number 4. Setelah kuntilanak, babi ngepet, dan nenek Wewe Gombel, kali ini adalah penampakan dari tuyul yang paling brutal. Tuyul yang kita tahu adalah jin kecil botak yang suka mencuri uang. Tapi, mungkin akan sedikit berbeda dengan penampakan tuyul yang ada di dalam video yang diunggah oleh sebuah channel bernama Iman Laslos ini.
Dalam sebuah video berjudul Tuyul Jumbo Penunggu Panggilingan Batu, Iman Laslos dan timnya berhasil menemukan sosok tuyul berukuran besar dalam penelusuran gaibnya. Hati-hati. Sosok apa ini, Mbak? Sosok apa, Mbak? Astagfirullahaladzim. Dalam video tersebut, tuyul jumbo itu terlihat sangat-sangat jelas. Dan seperti namanya, tuyul ini berukuran jumbo. Atau mungkin lebih tepatnya berukuran seperti orang dewasa. Selain itu, jika dilihat secara detail, ternyata penampakan tuyul jumbo ini hampir mirip dengan gambaran alien yang beredar selama ini. Botak, bermata besar, dan bertelinga runcing. Hanya saja warnanya tidak hijau, dan tuyul ini berlumuran dengan darah. Kowe sing cong ganggu warga yo. Astagfirullah. Dikatakan bahwa tuyul jumbo ini sering mengganggu warga sekitar. Itu kenapa Iman Laslos berusaha untuk mengusir tuyul ini. La ilaha illallah. Meskipun sempat terjadi baku hantam untuk waktu yang singkat, tetapi akhirnya tuyul jumbo ini pun berhasil dilenyapkan. Mancing gue. Apakah tuyul yang selama ini telah melegenda di Indonesia sebenarnya adalah alien? Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Room number 5. Tidak lengkap rasanya jika kita tidak membahas hantu yang satu ini. Meskipun penampakannya sudah banyak tersebar di internet, tapi masih terlalu banyak misteri yang menyelimutinya. Pocong, hantu yang sudah sangat tidak asing untuk kita. Bahkan mungkin ia adalah termasuk dari salah satu hantu paling populer di Indonesia selain kuntilanak. Keberadaannya pun sudah sangat banyak sekali terbukti dari video-video dan foto-foto yang tersebar di internet. Tapi aku yakin banyak dari kalian yang sampai sekarang pun pasti belum tahu apa yang terjadi jika kain kafan pocong dilepas. Pada live streamingnya, channel Dunia Nyata berhasil bertemu sesosok pocong di Kalimantan. Ada teman-teman, ada pocong. Bentar, kita tanya dulu teman-teman. Ya pocong teman-teman, pocong. Host Dunia Nyata mencoba untuk melawan si pocong. Dengan kekuatannya, ia mencoba menenangkan si pocong agar bisa disentuh-sentuh. Tidak lama setelah itu, host Dunia Nyata pun mencoba melepas kain kafan pocong tersebut. Ya, ternyata jika kain kafan pocong dilucuti akan muncul asap dari dalamnya dan kemudian pocong tersebut pun menghilang. Apakah dari sana bisa disimpulkan bahwa mungkin sosok pocong itu adalah gumpalan asap yang dibungkus dengan kain kafan? Gimana menurut kalian? Room number 6. Penampakan di dalam video yang satu ini adalah penampakan yang paling tidak mainstream dan paling menyeramkan. Video ini diunggah oleh sebuah channel yang sering melakukan penelusuran gaib bernama Scaror. Scaror adalah channel yang baru-baru ini cukup ramai diperbincangkan karena video-videonya yang memperlihatkan penampakan hantu dengan sangat-sangat jelas. Seperti salah satunya video yang berjudul 1 Minggu Dipanggil, Jin Hantu Banyu Kalimantan Keluar. Dalam video ini, Scaror mencoba memanggil jin hantu banyu di Kalimantan. Ia melakukan pemanggilan ini selama 1 minggu, hingga akhirnya sosok itu benar-benar muncul dari air.
Nah, lihat. Astagfirullahaladzim, giginya panjang banget teman-teman. Giginya panjang banget. Tuh lihat, tuh bukan manusia tuh. Tuh bukan manusia tuh. Sosok jin tersebut seperti seorang wanita dengan rambut panjang. Namun, jika dilihat baik-baik, sosok tersebut memiliki selaput di sela-sela tangannya. Diam di sana. Astagfirullahaladzim. Ini takutnya ke saya nih. Takutnya berenang ke saya nih. Sayangnya, jin itu tidak muncul dalam waktu yang lama dan langsung kembali menyelam ke dalam air. Banyak yang menganggap video-video dari Skeror ini adalah settingan dan rekayasa. Tapi pemilik channel dari Skeror ini sendiri mengklaim bahwa semua penampakan yang ada di video-videonya itu adalah nyata. Karena untuk mendapatkan penampakan-penampakan tersebut, biasanya si pemilik channel Skeror ini sampai harus camping di suatu tempat selama berhari-hari, dan ia juga harus sampai menyiapkan syarat-syarat untuk pemanggilan setan-setan tersebut. Ya, gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan yang satu ini? Nah, itu tadi adalah 6 video penampakan paling brutal dari Indonesia menurut Hex. Dan gimana nih menurut kalian? Apakah setelah menonton video ini kalian akan tidak bisa tidur nanti malam? Ya, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan itu aja video kali ini. Jangan lupa buat kalian semua like, komen, dan subscribe jika kalian menikmati konten-konten yang ada di channel ini. Yang terakhir, bye.